Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Jejak awal gereja Katolik di Kepulauan Saparua dapat dijejaki hingga masa awal masuknya gereja Katolik di Nusantara. Tonggak awal masuk Katolik di Nusantara dimulai dari sejak pembaptisan pertama di Ternate kepada orang-orang Mamuya tahun 1534 oleh Pastor Simon Vaz. 4 tahun setelah pembaptisan itu, atau pada tahun 1538, agama Katolik telah tersebar di Kepulauan Ambon dan sekitarnya. Berdasarkan tulisan Gesur Hamar, saat Santo Fransiskus Xavierus tiba di Ambon, selain melakukan kunjungan pelayanan di wilayah-wilayah Pulau Ambon, sempat juga mengunjungi wilayah Nusa Laut. Dan dalam perjalanan pulang, perahu yang ditumpangi melewati Tanjung Selatan dari Pulau Saparua, yang pada posisi ini terdapat Kampung Ulat yang ketika itu didiami oleh orang-orang Alipuru. Jalur selatan yang dilalui oleh Santo Fransiskus Xavierus ketika itu adalah jalur yang berbahaya, karena di Saparua dan wilayah sekitarnya ada kebiasaan mengayau. Dari pengalaman akan wilayah Pulau Ambon dan Lease ini, yang penduduknya sebagian besar masih kafir itu, Santo Fransiskus Xavierus bertekad untuk mendirikan rumah pusat misi di Ambon. Dan ia meminta kepada rekan-rekan setarakatnya untuk harus bersedia datang bermisi di Maluku. Hal ini terungkap dalam surat Santo Fransiskus Xavierus saat masih berada di Pulau Ambon. Surat tersebut ditulis pada tanggal 10 Mei tahun 1546 dan ditujukan kepada rekan-rekan setarakatnya di Eropa. Santo Fransiskus Xavierus menulis, di daerah Maluku ini hanya terdapat pulau-pulau, dan sampai sejauh ini orang belum pernah menemukan daratan sesuatu benua. Pulau-pulau itu begitu banyak sehingga tidak bisa dihitung, dan hampir semuanya dihuni manusia karena tidak ada seorang yang mendorong mereka untuk menjadi Kristen, maka mereka pun mengabaikan agama itu. Seandainya ada sebuah rumah serikat kita di Maluku, niscaya jumlah orang-orang yang menjadi Kristen juga banyak. Maka keputusan saya, Fransiskus Xavierus, ialah mendirikan sebuah rumah di Maluku di ujung dunia ini, karena rumah itu akan banyak sekali manfaatnya untuk kemuliaan Allah Tuhan kita. Orang kafir di Maluku ini jauh lebih banyak. Dalam surat ini pula, Santo Fransiskus Xavierus meyakinkan teman-teman setarakatnya yang mungkin tidak cakap. Maka Santo Fransiskus Xavierus menulis, mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan bakat untuk tetap menjadi anggota serikat, mereka itu toh mempunyai pengetahuan dan bakat lebih daripada cukup untuk daerah-daerah ini, asal saja mereka mempunyai kemauan untuk datang, untuk hidup dan mati di antara orang-orang ini.
Harapan Santo Franciscus Xavierus diwujudkan dengan hadirnya Pastor Ribeiro SY yang tiba di Ambon tahun 1547. Pastor Ribeiro kemudian berkarya di Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya, sehingga ia berhasil meningkatkan jumlah orang-orang yang dibaptis menjadi Katolik. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1549, Pastor Ribeiro meninggal karena diracuni melalui makanan. Setelah Pastor Ribeiro, datang pula para imam dari tarekat Yesuit yang hingga tahun 1605 tercatat 52 misionaris yang bertugas di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Maluku, umat Katolik tersebar di Pulau Ambon, Buru, Seram, Nusa Laut, dan juga di Saparua. Hal ini dapat dilihat pada surat dari Pastor Castro SY yang tiba di Ambon tahun 1554 dan tahun 1557. Ia menulis bahwa di Ambon terdapat 30 desa yang beragama Katolik dan sekitar 13 desa di Pulau Saparua yang telah beragama Katolik. Mengakarnya iman gereja Katolik dalam kalangan umat pribumi menyebabkan mereka begitu teguh dalam iman. Hal ini dapat dilihat pada tulisan Pendeta Dr. M. Tapilatu dengan judul Sejarah Perkembangan Injil di Klasis Lease, yang di dalamnya juga mengulas tentang era misi gereja Katolik. Dalam tulisan ini dinyatakan bahwa ketika gereja mengalami masa-masa sulit akibat meninggalnya komandan Portugis di Ambon, maka banyak umat Katolik yang mengalami penganiayaan, sehingga ada yang tidak bertahan terhadap iman Katolik, sehingga harus kembali kepada agama aslinya. Tetapi ada juga yang rela mati demi imannya akan Kristus. Salah satunya yakni Raja Ulat. Gereja Katolik kembali mengalami masa kekelaman ketika VOC menguasai wilayah Nusantara. Tahun 1605, dua imam yang berkebangsaan Portugis dipaksakan untuk harus meninggalkan Pulau Ambon. Akibatnya Pulau Ambon, Seram, termasuk juga wilayah Saparua, tanpa pelayanan imam Katolik. Maka lambat laun umat yang semula sudah beragama Katolik demi imannya akan Kristus kembali memeluk agama Protestan. Gereja Katolik kembali mengembangkan misi di Nusantara, termasuk Maluku, setelah VOC bubar tahun 1799 dan adanya iklim kebebasan untuk beragama dari pemerintah Belanda seiring dengan gerakan revolusi Prancis. Pertumbuhan dan perkembangan gereja Katolik Maluku pasca VOC dimulai dari Kepulauan Kei yang ditandai dengan pembaptisan pertama di Langgur tahun 1889. Dari Langgur, para misionaris mulai memperluas wilayah pelayanan dan pengembangan gereja Katolik ke Pulau Ambon. Pada bulan Maret tahun 1926, bangunan gereja Katolik pertama di kota Ambon pasca VOC ditabiskan. Dari wilayah Pulau Ambon inilah misi di pelbagai pulau di sekitarnya, termasuk wilayah Saparua, mulai kembali dijejaki. Pelayanan gereja Katolik terhadap umat Katolik yang berada di Saparua hingga tahun 1988 tanpa ada bangunan gereja. Pada tahun 1989,
atas keprihatinan dari beberapa umat Katolik yang berada di Saparua berpikir tentang kelanjutan iman umat Katolik di Saparua, maka muncul inisiatif untuk membangun gereja Katolik. Bangunan gereja kini dibangun kembali, dan pada tanggal 28 Juni tahun 2023 ditabiskan oleh Monsinyur Senomutra dalam perayaan Ia Maria, karena dihadiri oleh umat Katolik yang berada di Saparua, tetapi juga yang datang dari Pulau Ambon. Dan pada perayaan ini sepenuhnya mendapat dukungan respon positif dari masyarakat adat Saparua, tetapi juga jemaat Gereja Protestan Maluku, wilayah Klasis Lease, dan umat Muslim yang berada di Saparua. Salam dari Timur Indonesia.